Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ikram, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NPM 2024102002. Di sini saya akan membahas tentang hasil analisis saya mengenai artikel evaluasi komprehensif teks akademik buku ajar bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi edisi revisi 2024 menggunakan kajian semantik. Baik, langsung saja. Teman-teman, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, pengalaman, dan pengetahuan dalam penggunaannya. Bahasa tidak hanya dipahami sebagai rangkaian bunyi atau lambang, tetapi juga sebagai sistem yang mengandung makna. Kajian mengenai makna dan bahasa menjadi objek utama dalam cabang linguistik yang disebut semantik. Semantik memiliki peran penting dalam memahami teks akademik, karena teks akademik menuntut ketetapan makna, kejelasan konsep, dan konsistensi penggunaan istilah. Kesalahan pemaknaan dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap isu suatu teks ilmiah. Oleh karena itu, analisis semantik dapat diperlukan menggunakan berbagai jenis makna yang terkandung dalam teks, baik itu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, maupun pragmatik. Adapun artikel ini yang berjudul Evaluasi Komprehensif Teks Akademik Buku Ajar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi edisi revisi 2024. Nah, artikel ini saya pilih sebagai objek kajian karena memuat berbagai istilah ilmiah dan struktur bahasa akademik yang kaya akan unsur makna. Artikel tersebut membahas evaluasi kualitas buku ajar bahasa Indonesia yang digunakan perguruan tinggi, sehingga menarik untuk dianalisis dan dari perspektif semantik. Melalui analisis semantik dapat diketahui makna dibangun dalam teks, bagaimana hubungan antar istilah akademik digunakan, serta bagaimana menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada pembaca. Teman-teman, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, kajian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan teori semantik dalam analisis teks akademik. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami makna yang terkandung dalam teks ilmiah dan meningkatkan kemampuan analisis bahasa. Landasan teori menurut Lyons, semantik adalah studi mengenai makna dalam bahasa. Menurut Palmer, menyatakan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandanya. Sementara itu, Charles Kruse menjelaskan bahwa
Semantik tidak hanya membahas makna kata, tetapi juga hubungan makna antar unsur bahasa. Levinson menambahkan bahwa makna suatu ucapan tidak dapat dipisahkan dari konteks penggunanya. Oleh karena itu, kajian makna seringkali berkaitan dengan pragmatik. Kemudian, metode kajian. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data berupa kata, frasa, dan kalimat yang terdapat dalam artikel Evaluasi Komprehensif Akademik Buku Ajar Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi edisi revisi 2004. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik membaca dan mencatat. Data analisis berdasarkan teori semantik dikemukakan oleh Lyon, Spalter, Cross, dan Levinson. Kemudian masuk ke selanjutnya, analisis data. Yang pertama itu menggunakan analisis makna leksikal. Seperti dikatakan tadi bahwa makna leksikal merupakan makna dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus dan belum dipengaruhi oleh konteks kalimat maupun proses gramatikal. Pada artikel ini yang dianalisis terdapat beberapa kata yang digunakan sesuai dengan makna leksikalnya. Kalimat pertama, buku ajar adalah elemen penting dalam pembelajaran. Makna leksikal kata terdapat kata pertama, buku. Buku itu maknanya itu kumpulan lembaran yang dijilid dan berisi tulisan, informasi, atau gambar. Kemudian kata selanjutnya itu ajar. Makna ajar berupa petunjuk, tuntunan, atau proses memberikan pengetahuan kepada orang lain. Kemudian itu kata selanjutnya itulah elemen. Elemen ini bermakna unsur, bagian, atau komponen yang membentuk suatu kesatuan. Sebenarnya kata penting. Penting ini bermakna memiliki nilai atau peranan yang besar. Kemudian pembelajaran. Kata pembelajaran memiliki makna proses interaksi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kata-kata tersebut digunakan sesuai dengan arti yang tercantum dalam kamus tanpa mengalami perubahan makna. Oleh karena itu, semuanya termasuk makna leksikal. Kemudian masuk ke kalimat kedua. Kalimatnya itu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi teks akademik. Makna leksikal. Yang pertama itu kata penelitian. Ini bermakna kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data atau pengetahuan baru. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi bermakna melakukan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian kata teks. Teks suatu bermakna satuan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang memiliki makna secara utuh. Kemudian kata akademik. Kata akademik ini bermakna berkaitan dengan kegiatan ilmiah, pendidikan, atau dunia perguruan tinggi. Pada kalimat tersebut, setiap kata digunakan sesuai dengan makna dasarnya sebagaimana tercantum dalam kamus. Kata tidak terdapat penggunaan makna kias, konotatif, maupun pergeseran makna sehingga seluruh kata tersebut tergolong memiliki makna leksikal. Kemudian dimasuk ke analisis selanjutnya yang menggunakan analisis makna gramatikal.
Makna gramatikal pada artikel tampak melalui proses pembentukan kata atau pengimbuhan atau yang disebut sebagai afiksasi dan penggabungan kata atau komposisi. Proses tersebut menghasilkan makna baru yang berbeda dari makna leksikal kata dasarnya. Kemudian itu makna gramatikal yang menggunakan afiksasi dari kata pengembangan. Bentuk kata pengembangan itu pengembangan diambil dari kata kembang, kemudian ditambahkan afiksasi awalan dan akhiran, peng dan an. Makna gramatikalnya menunjukkan proses, cara, atau kegiatan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik atau lebih maju. Penambahan konfiks, peng dan an mengubah kata dasar kembang menjadi nomina yang menyatukan suatu proses. Kemudian dari kata pembelajaran, bentuk diambil dari kata dasar atau kata leksikal makna yaitu belajar, kemudian diafiksasikan di awalan pem dan akhiran an menjadi pembelajaran. Makna gramatikalnya mengacu pada proses atau kegiatan belajar yang berlangsung secara terencana dan sistematis. Imbuhan pem dan an membentuk nomina yang menyatakan suatu proses atau aktivitas. Kemudian di kata penelitian, bentuknya itu kata dasarnya itu atau kata leksikalnya itu teliti, kemudian ditambahkan afiksasi pem dan pen dan an menjadi penelitian. Makna gramatikalnya adalah kegiatan atau proses meneliti secara harfiah, secara ilmiah untuk memperoleh data, informasi, atau temuan baru. Penambahan imbuhan tersebut mengubah kata dasar menjadi nomina yang menyatakan suatu kegiatan. Selanjutnya komposisi diambil dari kata komposisi, contohnya itu buku ajar. Ini merupakan hasil penggabungan dua kata yaitu buku dan ajar. Secara gramatikal, kedua kata tersebut membentuk makna baru yaitu buku yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai bahan atau sumber kegiatan pembelajaran. Makna gabungan tersebut tidak hanya merupakan penjumlahan arti masing-masing kata, tetapi membentuk suatu kesatuan makna yang memiliki fungsi khusus dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya itu analisis makna kontekstual. Makna kontekstual merupakan makna yang dipahami berdasarkan konteks penggunaan kata dalam suatu kalimat atau wacana. Pada artikel yang dianalisis tadi, terdapat beberapa kata yang maknanya menjadi lebih spesifik karena dipengaruhi oleh konteks pembahasan. Contohnya, kalimat pertama, buku ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Secara leksikal, kata kontribusi berarti sumbangan atau andil. Namun, dalam konteks artikel, kata tersebut tidak hanya bermakna pemberian sumbangan secara umum, melainkan merujuk pada peran, manfaat, atau dampak positif yang diberikan buku ajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dengan demikian, makna kata kontribusi dipengaruhi oleh konteks pembahasan mengenai kualitas buku ajar. Kemudian kalimat kedua dari makna kontekstual. Buku ajar, contohnya tuh buku ajar ini layak dijadikan referensi utama. Secara leksikal, kata layak berarti pantas atau patut. Akan tetapi dalam konteks artikel ilmiah,
kata layak memiliki makna yang lebih khusus, yaitu bahwa buku ajar tersebut telah memenuhi kriteria standar akademik sehingga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Makna tersebut muncul karena dipengaruhi oleh konteks evaluasi kualitas buku ajar yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual terbentuk karena adanya hubungan antar kata dengan situasi, tujuan, dan isi pembahasan dalam teks. Oleh sebab itu, pemaknaan suatu kata tidak hanya bergantung pada arti dasarnya, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks penggunaan dalam suatu wacana. Kemudian menggunakan analisis makna referensial. Makna referensial adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara kata atau ungkapan dengan objek, tempat, lembaga, atau konsep yang benar-benar ada dalam dunia nyata. Pada artikel yang dianalisis terdapat sejumlah kata yang memiliki referensi jelas sehingga termasuk makna referensial. Kalimatnya itu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi edisi revisi 2004. Referensi setiap kata. Bahasa Indonesia mengacu pada bahasa resmi bahasa resmi dan bahasa nasional yang digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi serta bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian perguruan tinggi merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan setelah jenjang sekolah menengah seperti universitas, institut sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Kemudian edisi revisi 2004 mengacu pada versi buku yang telah diperbarui atau disempurnakan dan diterbitkan pada tahun 2004. Ketika unsur tersebut memiliki acuan yang nyata sehingga maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa menimbulkan penafsiran lain. Kalimat kedua itu Universitas Negeri Modern Medan. Frasa Universitas Negeri Medan memiliki referen yang jelas, yaitu Universitas Negeri Medan, sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Penyebutan nama institusi tersebut secara langsung merujuk pada objek yang benar-benar ada, sehingga termasuk makna referensial. Yang selanjutnya itu makna gramatikal, pragmatik. Makna pragmatik merupakan makna yang dipahami berdasarkan maksud penutur atau penulis dalam konteks situasi komunikasi. Makna ini tidak hanya berfokus pada arti kata secara harfiah, tapi juga pada tujuan, pesan, atau implikasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contoh kalimat itu, buku ajar ini layak dijadikan referensial utama. Secara pragmatik, kalimat tersebut tidak hanya menyampaikan informasi bahwa buku ajar telah memenuhi standar akademik. Penulis juga bermaksud memberikan rekomendasi kepada dosen, mahasiswa, maupun pihak yang berkepentingan agar menggunakan buku tersebut sebagai sumber rujukan utama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kalimat tersebut memiliki fungsi persuasif karena mendorong pembaca untuk memanfaatkan buku ajar yang telah direvisi. Kemudian, identifikasi ambiguitas struktural. Contohnya itu salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari dari setiap mata pelajaran atau program studi. Kalimat tersebut berpotensi menimbulkan makna ganda karena penggunaan frasa di setiap mata pelajaran atau program studi tidak menunjukkan hubungan yang jelas antara unsur-unsur kalimat. Akibatnya, pembaca dapat memberikan dua prinsip, yaitu bahasa Indonesia dipelajari dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua itu, bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari pada setiap program studi di perguruan tinggi. Penafsiran pertama kurang tepat karena bertentangan dengan maksud penulis. Kemudian analisis data, analisis terhasil makna.
menggunakan sinonim seperti evaluasi penilaian, antonimi, kelebihan kekurangan, teks akademik seperti teks ulasan, teks proposal, teks laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Yang keempat itu polisemi, kata laporan, dokumen penelitian, penyampaian informasi kepada pihak tertentu. Homonimi dalam artikel tidak dapat ditemukan homonimi yang dominan karena bahasa digunakan bersifat ilmiah dan cenderung menghindari makna ganda. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, artikel menggunakan ragam bahasa ilmiah ditandai dengan penggunaan istilah akademik, struktur kalimat formal, dan ketetapan pilihan kata. Maka analisis mendominasi isi artikel karena tujuan utama teks adalah menyampaikan informasi lebih ilmiah secara positif. Makna gramatikal muncul melalui penggunaan fiksasi yang produktif seperti pengembangan pembelajaran, penelitian, dan penyajian. Bentuk-bentuk tersebut diperhatikan karakteristik bahasa ilmiah yang cenderung menggunakan nominal abstrak. Makna konseptual dan pragmatik memperlihatkan bahwa artikel tidak hanya menyampaikan hasil evaluasi, tetapi juga memberikan penilaian serta rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bahasa dalam artikel tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif. Relasi makna berupa sinonimi, antonimi, hiponimi, dan polisemi membantu membangun kohesi dan koherensi teks sehingga isi artikel menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami pembaca. Itulah tadi pembahasan analisis saya. Kesimpulan dari tersebut, analisis semantik terhadap artikel, evaluasi komprehensif teks akademik, buku ajar bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi edisi revisi 2004 menunjukkan adanya berbagai jenis makna, yaitu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik. Relasi makna yang ditemukan meliputi sinonim, antonimi, hiponimi, polisemi. Selain itu ditemukan beberapa bentuk ambiguitas yang dapat diperbaiki agar makna menjadi lebih jelas. Secara keseluruhan, artikel telah menggunakan bahasa akademik yang baik dan efektif menyampaikan informasi ilmiah. Sebagai rekomendasi, penulisan perlu mengurangi penggunaan kalimat yang berpotensi ambigu dan istilah akademik perlu digunakan secara berlebihan. Secara lebih konsisten, analisis semantik dapat diterapkan pada penelitian bahasa lainnya untuk memperoleh pemahaman makna yang lebih mendalam. Baik, itulah tadi pengamatan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.